KPK mengungkapkan pihaknya telah memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Dari hasil pemeriksaan, LHKPN Eko Darmanto masuk kategori outlier karena utangnya yakni cukup besar, yakni sebesar 9 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan saat konferensi pers pada Kamis 9 Maret. Pahala menyebutkan besaran utang Eko Darmanto yakni 9 miliar 18.740.000 rupiah. Eko menjalani pemeriksaan dan memberikan informasi yang detail terkait harta yang dimilikinya, termasuk menjelaskan secara detail terkait utangnya yakni 9 miliar rupiah yang tercantum di LHKPN-nya. Pala menjelaskan Eko memiliki saham di perusahaan bersama dua rekannya. Saham tersebut dicatat sebagai surat berharga di LHKPN Eko. Eko menjadi penyedia dana dalam perusahaan tersebut. Sehingga Eko membuka kredit dan mengalami overdraft hingga 7 miliar rupiah. Pala menjelaskan sehingga tercatat utang di LHKPN sebesar 7 miliar dengan jaminan rumah. Hal itu yang mengakibatkan utang di LHKPN Eko cukup tinggi. Selain utang 7 miliar rupiah, 2 miliar lainnya merupakan terkait kredit kepemilikan kendaraan. Saat diperiksa, Eko juga membawa dokumen-dokumen perjanjian kredit dengan bank dengan status overdraft. Pahala mengatakan Eko memiliki penghasilan sampingan dari jual beli kendaraan. Eko memiliki bengkel untuk memperbaiki kendaraan tua dan untuk dijual kembali. Untuk pemeriksaan lanjutan, Pahala akan mengirimkan tim untuk memverifikasi kebenaran pemasukan dari Eko tersebut, mulai dari asuransi, biaya perbaikan, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan yang sama, Pahala mengklarifikasi kehadiran istri Eko Darmanto di gedung KPK pada Selasa 7 Maret. Kehadiran istri Eko bukan untuk dimintai keterangan terkait LHKPN sang suami, namun hanya untuk menemani suaminya menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Sebelumnya, Eko Darmanto diperiksa KPK akibat tabiatnya yang kerap memamerkan barang mewah di media sosial. Sejak diperbincangkan ke publik, KPK kemudian memeriksa LHKPN Eko yang tercatat sebesar 15,7 miliar rupiah per Desember 2021. Eko mendapat masukan dari profesinya sebagai ASN sebesar 500 juta rupiah per tahun. KPK menemukan data Eko memiliki utang sebesar 4 miliar lebih. Eko tercatat memiliki aset tanah dan bangunan senilai 12,5 miliar rupiah dan 9 mobil senilai 2,9 miliar rupiah. Selesai diperiksa oleh KPK, Eko mengklarifikasi dirinya tidak bermaksud pamer barang mewah di Instagram miliknya. Sebab sejumlah foto mobil antik tahun 1990-an diunggah di akun privatnya, sehingga hanya orang-orang tertentulah yang dapat melihatnya. LHKPN beliau masuk kategori outliers karena utangnya yang besar, sampai 9 miliar gitu ya. Menurut beliau, kenapa sampai 9 miliar? Karena beliau punya saham di perusahaan. Punya saham di perusahaan bersama rekannya, jadi 2 orang. Nah, saham ini dicatatkan di surat berharga. Tapi perusahaan ini sebenarnya kalau ada kerjaan gitu ya, butuh dana, maka beliau yang akan menyediakan dananya. Untuk itu beliau buka kredit, kalau kita bilang overdraft. Jadi kredit 7 miliar, jaminannya rumahnya. Kalau butuh uang, diambil separuhnya. Kalau nggak butuh, ya nol aja. Tapi karena overdraftnya 7 miliar, beliau catat di LHKPN hutang 7 miliar, jaminan rumah. Itu yang bikin hutangnya terlihat tinggi menurut beliau itu. Jadi sampaikan dokumen-dokumen perjanjian kredit dengan bank dengan status overdraft, artinya kalau dibutuhkan berapapun boleh diambil sampai maksimum 7 miliar. Karena pagupnya 7 miliar, ditaruhlah 7 miliar, gitu ya kira-kira itu. Nah, yang berikutnya kita tanyakan juga sisanya yang 2 miliar itu memang kredit kepemilikan kendaraan. Jadi beliau bawa semua dokumennya dan terhadap semua hutangnya kita akan adakan semacam pemeriksaan silang ya dengan dokumen-dokumen yang dibawa dengan apa yang kita punya gitu, informasi yang kita punya. Lantas untuk aset memang terlihat ada beberapa kendaraan gitu ya.
rupanya beliau juga memang punya semacam penghasilan sampingan dari jual beli kendaraan. Jadi beliau beli kendaraan misalnya tua gitu yang rusak diperbaiki baru dijual. Dan itu beliau juga sampaikan, ini bengkel saya perbaikan, silakan dihubungi ke sana dan kita akan kirim tim juga memverifikasi benar nggak seperti itu, berapa biaya perbaikan. Kira-kira. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.